Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Apa kabarnya ananda sekalian, siswa-siswi kelas 4 sekolah dasar? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang materi pendidikan agama Islam kelas 4. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah menyambut usia balik. Ananda bisa memperhatikan gambar yang telah Pak Guru sediakan. Di sini ada gambar pertumbuhan dari masa bayi sampai masa anak-anak, remaja, dewasa, sampai masa usia tua. Ini menggambarkan bahwa kita seorang makhluk hidup, bahwa manusia itu tumbuh, berkembang dari mulai kecil, mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua. Dari tidak ada menjadi tidak ada kembali. Nah, dari pertumbuhan ini kita akan menemui sebuah fase ataupun masa, yaitu masa usia balik. Nah, masa balik itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentu kalian sudah mengetahui, sudah pernah mendengar apa itu balik. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas. Tujuan pembelajaran dari menyambut usia balik perlu Ananda ketahui. Yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik. Yang kedua menjelaskan tanda-tanda balik menurut fikih dan ilmu biologi. Yang ketiga membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab sebagai tanggung jawab ataupun sebagai ketentuan bagi orang yang sudah mencapai usia balik. Di sini ada sebuah pertanyaan. Apa itu arti dari balik? Dan apa saja tanda-tanda balik itu? Nah, Pak Guru akan mencoba menjelaskan apa arti balik dan juga apa saja tanda-tanda balik itu. Pengertian balik secara bahasa, balik artinya sampai. Sedangkan menurut istilah artinya kedewasaan bagi seseorang muslim. Nah, jadi nanti ananda-ananda sekalian sekarang berada di kelas 4 sekolah dasar. Ya, berada di kelas 4 sekolah dasar yang usianya kira-kira berapa tahun? Ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun. Jika masuk SD-nya 7 tahun, berarti 7, 8, 9, 10. Ananda sekarang menginjak usia 10 tahun. Apakah sudah sampai pada usia balik? Apakah sudah sampai pada usia kedewasaan? Nanti Pak Guru akan mencoba membahasnya. Nah, jadi nanti ada pertanyaan untuk kalian. Apakah kelas 4 itu sudah balik? Nah, untuk mengukurnya nanti ada pembahasan. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Yang pertama adalah mimpi basah. Ya, mimpi basah. Nanti kalian jika sudah mengalami tanda-tanda ini, kalian sedang dalam keadaan tertidur, lalu ada yang keluar. Nah, itu menandakan diri kalian itu sudah mencapai usia balik. Ketika kalian tertidur, bermimpi, nah ada sesuatu yang keluar seperti air pipis, tetapi itu bukan pipis. Nah, itu menandakan kalian mengalami mimpi basah, menandakan kalian itu mencapai usia balik. Untuk yang selanjutnya, jadi tanda-tanda itu ada tanda-tanda yang dialami oleh laki-laki dan perempuan, ada tanda-tanda yang dialami khusus bagi perempuan. Nah, salah satunya adalah haid atau menstruasi. Ini khusus bagi anak perempuan. Jika kalian, anak-anak yang perempuan, sudah datang bulan atau haid atau biasa disebut dengan menstruasi, yang biasa dialami oleh kakak-kakak perempuan kalian
kalian ataupun ibu kalian yang sudah dewasa. Nah, kalian juga nanti akan mengalami hal yang sama, akan mengalami masa-masa kalian haid atau menstruasi. Ini khusus bagi perempuan. Jadi anak laki-laki tidak ada yang namanya menstruasi atau haid. Yang ketiga adalah berumur 15 tahun. Nah, jika tidak ada tanda-tanda pada diri kalian mimpi basah ataupun menstruasi, maka tanda-tanda balik dari segi usia adalah berumur 15 tahun. Jika mimpi basah tidak dialami, jika haid tidak dialami, maka dari segi usia tanda-tanda balik adalah berumur 15 tahun. Untuk selanjutnya, ada tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ini ada tanda-tanda bagi laki-laki dan juga ada tanda-tanda bagi perempuan. Yang pertama adalah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Yang pertama, tumbuhnya rambut di wajah. Yang tadinya kalian tidak berkumis, yang tadinya kalian tidak berkumis, nanti ketika menginjak usia balik kalian akan mulai tumbuh kumis ya, mulai tumbuh janggut, mulai tumbuh jambang, munculnya bulu-bulu halus di sekitar wajah. Apalagi perubahan yang selanjutnya menurut ilmu biologi yang kedua adalah suara lebih berat ya, lebih kekar. Nah, itu menandakan diri kalian itu bagi anak laki-laki sudah sampai pada usia balik. Untuk selanjutnya, pertumbuhan badan lebih cepat. Yang tadinya kecil menjadi bertumbuh, semakin berotot, semakin besar. Dan juga ada tanda-tanda yang lain, yaitu nafsu makan meningkat. Nah, menurut ilmu biologi ini, ada di buku pelajaran ya, ada di buku pelajaran kalian bisa melihatnya di buku pelajaran PAI kelas 4, di buku siswa, buku pegangan kalian. Hal ini ada dialami, ditandai ataupun dipengaruhi oleh hormon, yaitu hormon testosteron, yaitu hormon testosteron menurut ilmu biologi yang mempengaruhi seorang laki-laki mencapai usia balik. Selanjutnya, ada tanda bagi perempuan. Nah, kalau tadi tanda-tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu biologi dipengaruhi oleh hormon testosteron. Kalau di buku pelajaran pendidikan agama Islam, boleh nanti kalian baca ya di kelasnya masing-masing. Tanda-tanda balik bagi perempuan itu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon estrogen dan progesteron itu mempengaruhi seseorang perempuan datang bulan ataupun menstruasi. Juga tanda-tanda selanjutnya adalah kulit lebih halus, suara lebih merdu. Tanda-tanda yang lain juga ingin lebih diperhatikan, tanda-tanda yang lain juga ingin terlihat penampilannya ingin terlihat menarik oleh lawan jenis. Nah, itu salah satu tanda-tanda balik bagi perempuan. Nah, selanjutnya yang perlu Ananda-Ananda ketahui adalah kewajiban ketika Ananda-Ananda sudah mencapai usia balik. Nah, berarti tadi Pak Guru bertanya kepada kalian, apakah kelas 4 itu sudah mencapai usia balik? Nah, jawabannya kalau segi usia itu belum ya, karena Ananda baru kelas 4 itu berdasarkan usia baru 10 atau 11 tahun, kecuali munculnya tanda-tanda yang lain seperti menstruasi ataupun mimpi basah bagi laki-laki ya. Dalam segi usia kelas 4 itu belum mencapai usia balik. Nah, kenapa dipelajari di kelas 4 untuk mencapai usia balik? Nah, ini di kurikulum Merdeka karena Bapak mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ke belakang itu tidak secara khusus membahas pelajaran balik ya, yang dikhususkan mata pelajaran di pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mungkin kalau di sekolah yang
berlandaskan Islam atau sekolah Islam itu dipelajari di pelajaran fikih. Tetapi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti baru di kurikulum Merdeka di kelas 4 yaitu ada pelajaran khusus membahas tentang menyambut usia balik. Tentu tujuannya jika Ananda sudah masuk ke kelas 5 ataupun naik ke kelas 6 di mana kalian mengalami tanda-tanda usia balik, mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian sudah ada persiapan karena sudah dipelajari di kelas 4. Nah, kewajiban setelah balik apa saja? Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Jika kalian sudah balik, sudah mencapai usia kedewasaan, maka sudah terkena hukum-hukum syariat agama Islam. Jika tidak mengerjakannya, maka kalian akan berdosa. Apabila kalian mengerjakannya, akan dicatatkan sebagai amal kebaikan dan kalian akan mendapatkan pahala. Nah, salah satu kewajibannya adalah sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu harus dilaksanakan. Kalian sudah balik, tidak mengerjakan sholat, maka hukumnya akan berdosa. Untuk selanjutnya adalah menutup aurat. Menutup aurat. Bagaimana menutup aurat yang benar? Menutup aurat yang benar adalah sesuai syariat Islam. Nah, kalau aurat perempuan itu seluruh badan ya, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi nanti ananda-ananda yang perempuan khususnya itu harus lebih menjaga lagi auratnya, lebih menutup lagi auratnya ya. Jangan mentang-mentang rambutnya bagus, jangan mentang-mentang rambutnya kayak artis sehingga auratnya tidak ditutup. Sehingga kalian itu dengan leluasa main ke mall ya, tidak memakai kerudung. Jadi kalau kalian nanti mulai sekarang pun juga kalian harus terbiasa menutup aurat dengan memakai kerudung, memakai jilbab ya. Nah, kalau kalian sudah balik, kalian membuka aurat, maka kalian berdosa ya. Beda dengan anak kecil. Anak kecil pakai kepang, pakai apa rambutnya diuntun bagus ya. Nah, itu belum berdosa ya. Karena belum balik. Kalian kalau sudah balik itu akan menjadi dosa. Untuk selanjutnya, kewajiban setelah balik yang selanjutnya adalah eh, kewajiban menuntut ilmu ya, kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban seumur hidup. Dari mulai kita dilahirkan sampai kita masuk ke liang lahat, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, betul sekali ya. Sama seperti saat ini Ananda-ananda sedang belajar. Nah, itu adalah sebuah kewajiban yang dimana tentunya menuntut ilmu itu akan menjadi bekal kalian di masa yang akan datang. Akan menjadi bekal di masa depan. Akan dapat meraih cita-cita apabila kalian sejak kecil itu rajin menuntut ilmu. Nah, itu ya. Jadi Pak Guru mempelajari, menyampaikan tentang kewajiban usia balik. Semoga ananda-ananda semua dapat mempersiapkan ketika kalian akan masuk usia balik ataupun tanda-tanda balik itu sudah dialami oleh ananda-ananda. Untuk selanjutnya, Pak Guru mencoba mensimpulkan ya. Pak Guru tidak akan panjang-panjang dulu untuk menjelaskan. Nanti di video selanjutnya mungkin Pak Guru akan membahas tentang kewajiban setelah balik ataupun menyambut usia balik yang pembahasan selanjutnya. Tetapi pada kesempatan kali ini, pada video ini Pak Guru akan mencoba menyimpulkan ada kedua kesimpulan. Yang pertama, usia balik adalah masa penting dalam kehidupan setiap muslim ya. Jadi kita pasti akan mengalami usia
balik. Dan jika sudah mencapai usia balik, kita harus melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perubahan fisik dan kewajiban agama harus dipahami dengan baik. Insya Allah kita mulai saat ini ya Ananda kelas 4 akan terus bertumbuh, nanti naik ke kelas 5, nanti akan naik ke kelas 6, nanti akan ke SMP, ke SMA, ya. Harus melaksanakan kewajiban agama, ya. Karena segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihitung dosa, akan dihitung amalia ibadahnya semenjak kita masuk usia balik. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Ananda-Ananda sekalian belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4 sekolah dasar. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan di kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.